Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6 SD ITH Harunia yang Ustazah sayangi? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ustazah Hatni. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah masuk pada pelajaran 3. Apa itu isi pelajaran 3? Kita ikuti bersama, tapi sebelumnya kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini dia anak-anak soleh dan soleha. Pelajaran 3 kita kali ini adalah tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya itu Asmaul Husna, ya. Nah, yaitu nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Nah, jadi di sini pertama nanti kita akan belajar tentang makna dari Asmaul Husna dan juga bagaimana kita menunjukkan bukti dalam kehidupan sehari-hari penerapan dari Asmaul Husna. Oke, kita lanjut. Iya, yang pertama, coba kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Nah, di sana ada gambar pertama, yaitu seorang wanita yang mengantarkan zakat kepada amil zakat. Jika dia mengantarkan zakat kepada amil zakat, maka petugasnya mendoakan, yaitu semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar kedua berisikan atau bercerita tentang seorang anak sekolah yang memuji keindahan yang Allah ciptakan, sehingga dia berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, cerah dan indah hari ini. Oke, nah apa maksud dari gambar ini? Kita ikuti kelanjutan dari videonya. Nah, di sini juga ada gambar tentang alam semesta. Ada planet-planet, ada bintang, bulan, meteor dan segala macam, ada langit, ya. Nah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar yang keempat yaitu tentang tahap kehidupan atau perkembangan manusia dari lahir hingga wafat. Jadi kalau ini tahap perkembangan secara umum, ya, tapi ada juga yang ketika masih bayi sudah meninggal. Pada umumnya kan ketika dia bayi jadi anak-anak, kemudian dia menjadi remaja, setelah remaja dia menjadi dewasa, setelah itu dia menikah, menjadi orang tua, setelah jadi orang tua dia kemudian menua, ya, sudah tua, jadi kakek, jadi nenek, pada akhirnya dia meninggal. Nah, namun ada juga yang ketika bayi sudah meninggal, ketika masih anak-anak sudah meninggal. Itu semua takdir yang sudah Allah siapkan untuk setiap manusia. Oke, nah di sini ada bacaan yang bisa kalian baca. Nah, Ustazah harap kalian bisa membaca cerita ini dengan baik. Kalian bisa ambil kebaikan yang ada di dalamnya. Ustazah bantu untuk kalian membaca. Nah, kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Nih, contohnya tuh gula, ya. Gula yang dikerumuni semut-semut. Nah, itu adalah makanan yang Allah siapkan untuk hewan yang bernama semut. Jika kita ingin pintar, maka harus belajar. Belajar kepada siapa? Kepada guru. Jika kita ingin makan, maka kita harus beli beras, yang berasnya nanti dimasak, atau kita juga bisa membeli nasi dan lauk-lauk di warung. Dan untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Ya, jadi setiap kita ingin mendapatkan sesuatu, kita pasti perlu bantuan orang lain. Tidak mungkin bisa sendiri. Tidak mungkin kita yang nanam padi, kita kemudian jadikannya beras, kemudian dari beras kita masak sendiri atau semacam. Biasanya kita butuh orang lain, ya kan? Nah, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan siapapun juga, karena Allah adalah Maha Esa, Maha Tunggal. Dalam surah Al-Ikhlas juga sudah dijelaskan bahwa Allah sendiri, tidak ada siapapun yang Allah butuhkan. Nah,
Di sini Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang pertama adalah As-Somad. Kalian masih ingat ya jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Nah, dari 99 kita akan belajar 4 diantaranya insyaallah. Yang pertama adalah As-Somad. Tahukah kalian arti kata As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Dan kita suka memberi bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Jadi Allah ya memiliki Asmaul Husna As-Somad yang artinya maha dibutuhkan. Kita tak pernah bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin pintar kalau Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran. Kita tidak mungkin sehat kalau Allah tidak memberikan kesehatan itu kepada kita. Semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian pernah lihat semut ya? Seperti tadi gambar yang di video di slide sebelumnya tadi ada semut yang menggotong makanan bersama-sama. Semut yang membawa gula bersama-sama. Nah, kita sebagai manusia jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut saling menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran. Betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, kemudian saling menyapa dan membantu. Jadi dari peristiwa semut kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, semut itu senantiasa selalu gotong royong, saling membantu. Mereka tidak pernah membiarkan satu orang temannya itu kelaparan, atau ketika temannya sedang bawa beban, bawa barang yang berat, maka yang lain membantu. Kemudian yang kedua, pelajaran dari semut itu adalah mereka setiap bertemu saling menyapa, saling salaman. Coba kalian perhatikan semut kalau ketemu kan, kayak ada badan ketemu gitu kan. Nah, itu bisa jadi dia bersalaman, dia saling menyapa ya. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia harus lebih baik dari semut. Kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan siapa saja, sapalah mereka ya, senyumlah. Kalau mereka sedang membawa beban yang berat, maka bantulah gitu ya. Nah, jangan dibiarkan. Kemudian jika ada yang membutuhkan bantuan, maka bantulah dengan semampunya kita. Yang kedua, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah tentang Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Kuasa karena alam semesta ini beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang berdiri tegak itu adalah ciptaan Allah. Sungai-sungai yang panjang dan berliku itu semua ciptaan Allah. Tanaman atau binatang yang ada di darat dan di laut semua beraneka rupa, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, dan itu semuanya adalah ciptaan Allah. Itu semua adalah makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah. Dan oleh sebab itu kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih tak punya daya dan upaya dan daya apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkuasa atas diri kita, maka Allah bisa berbuat apa saja yang Allah mau sebenarnya. Tapi Allah tidaklah seperti itu. Allah berikan kasih sayang nih kepada manusia, sekalipun manusia itu sering ingkar kepada Allah. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Apa artinya Al-Muqaddim? Al-Muqaddim artinya Maha mendahulukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, kalian pernah lihat ya kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Nah, sekarang siapa yang lebih ada dahulu? Tukang kayu atau
kursi dan meja. Nah, tentu saja ada tukang kayu dulu. Tidak mungkin kursi dan meja ada dulu kan? Siapa yang buat kursi dan meja? Tukang kayu. Berarti tukang kayu ada terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Maka siapa yang duluan? Allah atau ciptaannya? Nah, tentu saja Allah. Jadi Al-Muqaddim ini artinya maha mendahulukan, maksudnya adalah Allah ada terlebih dahulu dibandingkan ciptaannya, ya. Jadi kalau kita di dalam sifat 20 sifat Allah itu wujud qidam itu kan dahulu, ya. Jadi ini adalah Muqaddim. Dengan nama itunya qidam, ya. Jadi Allah maha ada terlebih dahulu dibandingkan semua makhluk dan alam semesta. Termasuklah malaikat, itu kan Allah yang menciptakan. Berarti Allah ada terlebih dahulu dibanding malaikat. Oke, yang keempat yaitu Asmaul Husna akan kita pelajari Al-Baqi. Al-Baqi ini adalah nama indah Allah Subhanahu wa taala yang berarti maha kekal, baqo atau baqi. Nah, Allah maha kekal. Jadi kalau kita lihat di alam kita ini, misalnya ada gunung berapi meletus, kemudian ada banjir, ada kebakaran. Nah, itu merupakan fenomena alam yang menghancurkan, ya kan? Gunung Merapi kalau meletus menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Banjir juga menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kebakaran juga sama. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini tidak kekal, bisa hancur, bisa hilang, bisa rusak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan tidak akan pernah mati, tidak akan pernah rusak, dan tidak akan pernah hilang. Allah senantiasa maha kekal. Allah senantiasa ada sampailah seluruh dunia dan manusia, tumbuhan, hewan itu sudah tidak ada lagi, tapi Allah senantiasa ada. Ya, manusia tidak kekal karena manusia akan sampai pada waktunya ketika dia meninggal. Hewan juga sama, dia akan mati, tumbuhan juga pada akhirnya akan mati, namun Allah tidak akan pernah mati. Ya, jadi kita lihat di gambar sebelumnya itu bagaimana proses manusia tadi, ya, dari lahir bayi sampailah dia meninggal. Namun Allah memiliki asma atau sifat Al-Baqi, yaitu maha kekal, sehingga Allah tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ustazah tentang makna Asmaul Husna. Insyaallah kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana cara kita menunjukkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan cerminan dari Asmaul Husna. Tapi di video berikutnya, ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video kali ini hingga selesai. Semoga kalian bisa pahami, kalian mengerti apa-apa saja yang Ustazah jelaskan, dan kalian bisa mengambil nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Kita akhiri bersama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.